Assalamualaikum Bu En, Pak Maulana. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti hari ini Bu En menjadi coach, Pak Maulana coaching, benar? Kalau begitu. Nah, apa nih yang sudah Bu En persiapkan untuk proses coaching nanti? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi yang saya persiapkan sesuai dengan apa yang saya pelajari saja Bu, saya akan menerapkan alur tirta. Oh, tirta ya Bu ya. Oke, berarti nanti Ibu menggunakan alur tirta yang proses coaching. Tapi jangan lupa ya Bu, menggunakan 3 kompetensi coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif atau dengan rasa, dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan. Selamat siang Bu En. Ya, selamat siang Pak Maulana. Ini ada apa ini Pak Maulana, tumben ini ke sini? Ini Bu, aduh curhat dikit lah, boleh nggak Bu? Oh, boleh aja Pak. Kebetulan saya hari ini lagi free nih. Jadi nggak ganggu waktunya kan? Setelah tidak. Alhamdulillah. Ini Bu, sebenarnya ini ada sedikit masalah sih yang saya hadapi di sekolah. Ya, apa itu Pak? Kan ini saya kan baru belajar nih dari kegiatan guru penggerak nih kan, tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu yang saya permasalahkan. Jadi saya masih bingung nih proses penerapannya di kelas, karena saya ini kan ngajar SMK nih kan, nah kejuruan. Nah itu kira-kira model penerapannya itu gimana ya kalau di SMK itu yang saya agak bingung nih. Oh ya, jadi Pak Maulana ingin cerita terkait bagaimana menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Iya benar. Jadi apa yang Pak Maulana inginkan? Ya, kalau saya sih inginnya nantinya saya sudah bisa menerapkan proses pembelajaran secara diferensiasi gitu ya. Karena saya sadar mungkin selama ini saya masih metode lama, artinya pembelajaran itu hanya berfokus pada guru gitu kan, saya memberi materi, siswa menggunakan pembelajaran, nah mungkin masih seperti itu gitu kan. Nah jadi harapan saya sih nantinya saya sudah bisa menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi, kemudian pusat dari pembelajaran itu adalah siswanya, berfokus pada siswa gitu. Oh ya, ngomong-ngomong Pak Maulana ini akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas berapa? Kebetulan sih saya ini ngajarnya di kelas 12 Bu. Semua jam saya itu ada di kelas 12. Jadi mungkin nanti untuk tahap awal dicoba saya menerapkannya di kelas 12A dulu mungkin. Jadi menurut Bapak apa nih hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi? Apa ya? Mungkin saya harus melihat kesiapan siswa dulu mungkin kali ya. Saya harus melihat dulu kesiapan siswa dalam hal pembelajaran. Nah mungkin nanti mungkin di setiap awal pembelajaran mungkin saya bisa memberikan pertanyaan pemantik gitu ya, sebagai data bagi saya untuk mendata kesiapan siswanya. Nah, mungkin sebelum sampai itu juga saya juga harus membuat modul atau minggu pembelajaran yang lebih aktif lagi ya. Karena mungkin selama ini saya modulnya itu masih berupa teks, mungkin hanya berupa PowerPoint slide gitu kan, atau dari modul PDF itu yang saya bagikan ke siswa. Karena kalau misalnya buku textbook di tempat kami memang kurang, apalagi khususnya untuk pembelajaran kejuruan itu textbook di tempat kami itu memang kurang. Nah, jadi rata-rata di tempat kami selama ini mengandalkannya ya itulah kami cari dari internet dalam bentuk teks, nanti dibagikan ke siswa. Itulah awalnya sih seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Maulana. Jadi dalam untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Maulana akan dimulai dari mengetahui
belajar ya seperti itu ya. Jadi sekarang apa yang rencana Pak Maulana yang pertama akan dilakukan? Kalau yang saya lakukan untuk pertama apa ya? Mungkin dari mempersiapkan modul ajarnya dulu kali ya. Karena untuk pertanyaan pemantik ke siswa itu nanti bisa disisipkan di dalam modul ajar itu. Nah, untuk memperkaya modul ajar mungkin saya nanti bisa membuat kan mungkin siswa itu mungkin ada beberapa ini ya profil belajar mereka beda-beda ya. Mungkin ada yang memang hobi dengan cara membaca, bisa paham dengan cara membaca, atau bisa juga ada yang paham dengan cara audio gitu kan, audiens mendengarkan, atau bahkan mungkin gabungan dari itu audio video gitu ya. Nah mungkin saya bisa mempersiapkan bentuk modul pembelajaran saya itu selain dalam bentuk PowerPoint, teks. Nah, itu nanti bisa saya sisipkan seperti video pembelajarannya. Nah, untuk video pembelajaran ini memang saya pernah sih buat video pembelajaran, cuman nggak begitu sering ya, karena agak sedikit rumit pembuatan video pembelajaran. Nanti saya video pembelajaran bisa cari dari internet. Nah, itu mungkin itu yang jadi bahan untuk disampaikan ke siswa. Kemudian baru nanti di awal pertemuan, setiap awal pertemuan saya memberikan pertanyaan pemantik untuk melihat siapa siswanya. Nah, untuk tahap awal sih mungkin sepertinya itu dulu sih Bu. Luar biasa sekali Pak Maulana. Jadi yang akan Bapak lakukan itu yang pertama akan membuat modul ajar ya, yang sesuai dengan istilahnya kebutuhan murid Bapak di kelas. Iya benar. Dan untuk mengetahui kesiapan awal siswa ini, Bapak akan membuat pertanyaan pemantik. Iya benar. Kira-kira kapan ini Pak Maulana mau mulai membuat modul ajar yang istilahnya sesuai dengan kebutuhan anak ini? Untuk modul ajar, kalau untuk pencarian modul ajar mungkin bisa segera saya ini ya, segera saya karena tinggal cari dari YouTube gitu ya, kalau untuk video gitu. Tapi kalau untuk pembuatan video pembelajaran mungkin itu butuh waktu dan perencanaan. Karena gini, kalau sebelumnya ini saya setiap pembuatan video pembelajaran selalu melibatkan siswa. Nah artinya yang di dalam video itu bukan saya gitu kan. Nah, artinya siswa yang menjelaskan. Mungkin itu biar jadi apa ya namanya? Mungkin kan ada siswa yang istilahnya mungkin kalau misalnya secara psikologi siswa kalau diajarkan oleh temannya mungkin mereka lebih gampang nangkap gitu ya, lebih nyaman, lebih gampang nangkap. Nah dibandingkan dengan guru, makanya saya mungkin nanti memperdayakan siswa untuk pembuatan proses video pembelajarannya. Mungkin itu bisa lah. Untuk 1 minggu ini mungkin saya melakukan perencanaan dulu, kira-kira materi apa yang bisa saya buat video pembelajaran bersama siswa. Kemudian mungkin untuk minggu depan baru saya proses pembuatan videonya gitu. Jadi bertahap ya Pak ya. Iya. Jadi dalam minggu ini Bapak akan rencananya membuat menyiapkan modul ajar dulu, baru kemudian setelah minggu selanjutnya menyiapkan videonya. Proses pembuatan lah itu. Bagus sekali Pak Maulana rencananya. Untuk selanjutnya ada nggak kira-kira yang mungkin Bapak butuhkan bantuan untuk istilahnya bisa merancang modul ajar yang akan Bapak siapkan ini? Oh iya. Mungkin saya bisa berkolaborasi kali ya dengan teman-teman sesama guru produktif ya. Karena kebetulan di sekolah kami itu kalau untuk yang jurusan multimedia itu ada sekitar 8 guru. Nah, 8 guru mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Atau mungkin dengan yang sesama lah, paling tidak yang satu pelajaran dulu lah, satu mapel dengan saya gitu kan. Kira-kira materi apa yang cocok yang akan dibuatkan video pembelajarannya. Jadi nanti isi materinya juga kami diskusikan. Jadi barulah mungkin ada eksekusinya, proses pembuatannya. Jadi berkolaborasi dengan rekan
jawab Bapak di sekolah ya. Iya, benar. Oke. Jadi apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak buat ini, istilahnya biar tepat waktu? Komitmennya ya. Iya, karena ini apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi ini kan saya pelajari di kegiatan guru penggerak ya Bu ya. Komitmen saya sih ketika aksi nyata nanti, saya sudah bisa menerapkan itu. Jadi kan kita biasanya dalam satu model itu sekitar 2 minggu ya. Nah, jadi harapan saya 2 minggu depan itu pas aksi nyata saya sudah bisa menerapkan. Sesuai lah rencana Bapak tadi ya, 2 minggu menyiapkan model dan istilahnya video pembelajaran. Iya. Jadi apa nih Pak kesimpulannya dari yang kita kalau kesimpulannya sih, wah ini saya nggak nyangka juga ini Bu sebelumnya. Tadinya saya bingung nih apa penyelesaian masalah yang saya hadapi gitu ya. Ternyata dengan kegiatan kita ngobrol gini, kok sepertinya malah justru saya sendiri ya menyelesaikan solusinya. Jadi solusi yang saya dapatkan itu tadi pertama untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, saya mempersiapkan dari modulnya dulu ya, materinya. Sebelumnya RPP dulu lah ya Bu ya. RPP kemudian ke modul, kemudian saya mungkin mulai proses pembuatan yang video pembelajarannya beberapa waktu seminggu 2 minggu ini, barulah nanti eksekusinya pada saat aksi nyata itu saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Oke, luar biasa sekali Pak Maulana. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan untuk menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini sukses nantinya Bapak. Amin. Bisa dilaksanakan di kelas ya. Oke, terima kasih banyak nih Bu sebelumnya. Iya, sama-sama Pak Maulana. Saya juga senang ini istilahnya apa yang Pak Maulana sampaikan nanti bisa juga saya terapkan. Iya, sama-sama Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Pak Maulana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Maulana. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Setelah saya perhatikan tadi amati, Bu En sudah melakukan alur ceritanya dengan beruntun, dan juga Pak Maulana tadi sudah menemukan solusi ya Pak, benar ya Pak? Oke, alhamdulillah. Secara keseluruhan itu Bu En juga sudah melakukan kesadaran penuh, tadi saya perhatikan, kemudian mendengarkan dengan aktif juga, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Bu En nih sebagai coach, apa sih alur cerita itu? Terima kasih Bu Dewi. Jadi tadi alur cerita yang sudah saya terapkan itu dimulai dari menanyakan tujuan, lalu kemudian saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari Pak Maulana, selanjutnya rencana aksi yang akan dilakukan Pak Maulana, dan yang terakhir adalah mengenai tanggung jawab yang bisa dilakukan. Wah, luar biasa sekali ya Bu En. Bisa dinilai nih, ada skala 1 sampai 4 nih, proses coachingnya ini bisa dinilai dengan angka 4 ya. Iya, karena kalau sudah saya perhatikan tadi beruntut, alur cerita juga semua tersampaikan, kesadaran komponen juga, ketiga komponen itu bisa dilakukan, dan juga semoga dari proses coaching ini nanti bisa juga kita terapkan ke anak murid kita atau rekan-rekan kita yang lain. Oke, baiklah, inilah proses coaching yang sudah kita lakukan, dan semoga nanti hasilnya juga bisa kita terapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ismati, Assalamualaikum Bu Dewi. Gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Wiswati akan menjadi coach dan Bu Dewi menjadi coaching ya Bu ya? Iya, benar Bu. Bagaimana persiapannya untuk kegiatan coaching Bu Dewi? Alhamdulillah Ibu persiapannya kami sudah mengikuti alur kita ya.
kami akan menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab keputusan apa yang akan diambil gitu. Baik, sebelum dilaksanakan proses coaching, saya sekedar mengingatkan ya Bu, nanti jangan lupa 3 kompetensi yang ingin dituju dari proses coaching ini, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Bu, bagaimana? Sudah siap? Siap. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oke, ada apa nih ya kok tiba-tiba nih ngajak saya ketemuan? Ada yang mau disampaikan atau ngajak saya makan-makan? Nanti Bu lain waktu kita Oke. makan-makan Bu. Gini, Gini loh ah, Bu, apa tuh? sebenarnya tuh saya tuh udah ada WA Ibu. Iya, kemarin pengen ya. curhat gitu loh. Oke, Cuman curhat ya. kayaknya kalau ngobrol di WA itu kayaknya kurang pas gitu Oke. Bu. Jadi Oke, lanjut langsung aja. pengennya tuh ngobrol langsung ke Iya, Ibu iya. pokoknya. Nah, Ibu. apa ini, Ibu Bu? ada waktu nggak ini sekarang ini? Ada sih sekarang nih lagi kosong, mau ngobrol sampai sore juga gak apa-apa. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu. Apa nih yang mau diobrolkan ini? Gini loh Bu, saya itu kan sebenarnya masalah di kelas saya sih Bu, murid saya sendiri ada tuh satu perempuan. Cuman dia itu kayaknya akhir-akhir ini tuh jarang masuk, padahal kan kita mau pas sebentar lagi iya, mau ujian akhir ya. katanya tuh ketinggalan gitu loh Bu. Nah, kalau begitu Bu, kan tadi kata Ibu, anak Ibu ya, di kelas Ibu ya Bu ya, Iya benar Bu. tidak masuk tuh. Kira-kira Ibu tuh sudah, istilahnya itu, sudah nyari tahu nih, bagaimana anaknya gitu. Sudah sih sebenarnya, cuman saya nggak ngobrol spesifik sih sama orang tuanya, cuman nanya aja sekedar gitu kemana si Laila Bu namanya. Oh, Laila. Oh iya, jadi dan nanya kenapa kok nggak ada, ternyata dia itu menjagain adiknya Bu. Gitu. Cuman memang kalau dia pergi ke sekolah gitu kan, itu emang nggak ada yang jagain adiknya, memang dia tuh dibutuhin beberapa waktu yang lalu gitu, sampai sekarang juga begitu. Terus kan anak ini nggak jarang masuk ya Bu ya, karena tadi Ibu sudah berkunjung bertanya ke orang tuanya, katanya anaknya jaga adik tadi ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu nih tentang keadaan seperti ini? Ya pengennya sih anak itu tetap sekolah Sekolah ya, gitu Bu, ya ya. Bu. Ya walaupun memang agak sulit ya Bu kalau misalnya adiknya dibawa gitu, tapi kayaknya pilihan satu-satunya tuh itu kalau menurut saya, cuman nggak tahu juga nih benar atau enggaknya gitu, bisa atau enggaknya gitu. Oh gitu. Tapi Ibu sih seharusnya maunya kita ikuti apa namanya ya, kalau anak tadi nggak bisa datang, terus Ibu tadi sudah tahu dia juga adik di rumah ya Bu ya. Kalau nanti dibawa ke sekolah misalnya, apa nanti kira-kira nggak ganggu tuh kawannya gitu? Awalnya sih saya mikirnya itu kayaknya malah enak kalau dibawa ke sekolah, jadi kan dia tuh kayak terbantu lah, kawan-kawan banyak gitu. Mungkin pas jam-jam lengang gitu kawannya bisa bantu jagain gitu, nggak dia sendiri gitu loh Bu. Ya daripada dia nggak sekolah sama sekali gitu. Oh Bu. gitu ya. Jadi ini misalnya Bu, si Laila tadi Bu ya, sudah ke yang Ibu berikan masukan, apa Ibu datang ke sekolah, ke rumahnya tadi. Terus anak nih sekolah nih Bu, bawa adik. Nanti kawan-kawannya yang di dalam kelas tadi, kata Ibu tadi kan ikut membantu. Nah itu prosesnya atau bagaimana skemanya Bu? Kalau mau jaga adiknya gitu kan? Iya, paling ngobrol dulu lah Bu sama orang tuanya gitu kan Bu, gimana. Terus kalau memang iya jadi dibawa, nanti saya ngobrol juga sama teman-teman di sekolah, terus teman-teman dia juga di kelas gitu, kasih pemahaman kalau memang Laila ini nggak bisa meninggalkan adiknya. Paling ya pemahaman seperti itu. Nah di dalam kelas ini nanti kan Bu, kelas 6 itu ada berapa siswa ya Bu ya? Sekitar 22. 22. Itu bagaimana menjaga adiknya semua kan? Oh, ya enggak lah kayaknya Bu, kalau semua malah nanti enggak itu ya Bu.
saya malah ada kepikiran tuh gini, misalnya hari ini siapa gitu, gitu. nanti besoknya siapa gitu. Ya sesama aja, ngerti-ngerti sendiri aja. Berarti gitu loh, Bu. kalaupun nanti misalnya dibagi kelompok ya Bu, Iya. tadi kan berarti itu dibagi ya Bu ya. Oke, bagus itu Bu. Apa ya, kita tuh sebagai guru, di satu sisi kita memiliki kewajiban bahwa mengingatkan anak ini tadi untuk tetap sekolah ya Bu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, dia dapat masalah atau punya masalah di rumah, yang tadi harus jaga adik karena orang tuanya kerja gitu kan. Ibu punya rencana seperti itu, itu sangat bagus Bu. Kita menanamkan kerukunan, menanamkan keluargaan, memunculkan rasa empati gitu kan terhadap kawan. Saya salutlah dengan rencana Ibu. Tetapi gini Bu, ini kan rencana Ibu ini tadi sudah sudah Ibu pikirkan ya Bu ya. Nanti prosesnya tadi kata Ibu ngajak kawan-kawan kelas 6 tadi menjaga adiknya. Nih seandainya rencana itu tidak berhasil, Seandainya nggak berhasil ya Bu, ya paling ini Bu, kalau memang benar-benar nggak bisa, bawa adik itu udah nggak bisa lah gitu, saya akan coba ini lah Bu, paling masih materi mungkin lewat WA, yang bisa itulah di atas dia mudah lah mengakses itu, paling di WA, di foto, ini tugasnya dikerjakan di rumah, silahkan, daripada ketinggalan ya itulah pilihan keduanya gitu. bagus itu Bu. Artinya walaupun keadaan memang rencana tadi tidak berjalan ya kan, tidak sesuai dengan harapan kita, Ibu tetap memiliki kemauan, memiliki kesempatan untuk tetap mendampingi si Laila tadi ya Bu ya, dengan memberikan materi melalui WA. Kira-kira siapa aja yang mau Ibu libatkan ini kira-kira kalau nanti rencana yang pertama tadi tidak berhasil? Nah, untuk memberikan materi-materi tadi itu siapa yang Ibu libatkan? Kalau lewat WA kan kemungkinan orang tua ya Bu, karena kan yang megang HP-nya masih orang tuanya, dia belum punya HP Bu. Jadi ya saya ngobrol dulu sama orang tuanya, nanti gimana caranya HP itu saat saya ngasih materi diberikan ke Laila gitu ya. Tentunya orang tua dan tentunya kawan-kawan juga, mungkin kawannya beberapa bergantian ke rumahnya, gimana Laila ada yang kesulitan nggak, mungkin bisa minta tolong teman-temannya. Berarti tidak harus kita yang datang ke sana gitu ya. Dan berarti anak-anak kelas 6 juga terlibat gitu Iya, ya. benar, Bu. Oke, bagus Bu. Nah, rencana tadi, rencana pertama, rencana kedua, ini kan untuk menunjang si Laila tadi agar ya minimal dia tidak ketinggalan pelajaran, mengingat dia sudah minggu depan ya Bu ya. Benar, Bu. Sekarang ini sudah waktu dekat nih Bu. Kapan rencana Ibu ini mau dilaksanakan yang kegiatan tadi itu? Nah, pengennya tuh secepatnya Bu, mungkin pulang sekolah nanti ini pas masuk saya obrolin ke teman-temannya Laila, pulang sekolah bisa dimulai dicoba itu datang ke orang tuanya atau ngobrol dulu sama orang tuanya gitu. Ya sebenarnya hari ini lah gitu. Oh iya, bagus Bu. Dari kegiatan ini kan otomatis si Laila terbantu ya Bu ya. Misalnya nih Bu, kan rencana tadi sudah dilaksanakan, kemudian eksekusinya atau akan dilaksanakan pendampingan ya, artinya Bu ya, pendampingan itu nanti si Laila nanti itu ya ke kawan-kawan dilibatkan. Selain itu ada lagi tidak Bu rencananya, rencana lain? Kayaknya untuk sementara ini sih itu dulu ya Bu. Ya semoga aja berhasil gitu ya, bisa membantu Laila. Oke, nah Bu Dewi ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, misalnya mengajak cerita ya, mengajak ngobrol orang tuanya gitu kan. Ibu sudah sudah memahami atau benar-benar kondisi si Laila ini bagaimana sih di rumah itu gitu. Sehingga nanti kan rencana Ibu kan ada 2 tadi kan. Rencana Ibu yang 2 tadi itu kalau sudah diobrolkan ke orang tua, kira-kira maksud saya itu begini, apakah orang tuanya nanti itu mau memahami kondisi bahwa memang besok harus ikut pendampingan dan karena mau ujian gitu kira-kira? Ya dari obrolan yang sebelumnya, walaupun belum dalam obrolan itu, cuma kalau saya lihat dari jawaban orang tuanya sih sangat mendukung. Malah
orang tuanya itu senang kalau misalnya ada inisiatif saya atau sebagai gurunya atau inisiatif teman-temannya mau bantu Laila, malah senang, kayaknya terbuka lah untuk itu. Berarti memang kondisi si Laila itu memang karena dia jaga adik lah, bukan karena kondisi lain ya Bu. Iya, Ya? benar Bu. Oke Bu, saya selalu dengan Ibu. Apa yang Ibu rencanakan itu sedikit banyaknya saya juga belajar gitu dari Ibu kan. Bagaimana menumbuhkan empati, terus ulas asih gitu kan sesama kawan, kemudian dapat memahami nih kondisi keluarga ya, sesama manusia saling tolong menolong gitu ya Bu ya. Oke Bu Dewi, kita ngobrol udah ya kesana kesini gitu ya kan Bu ya. Kira-kira gimana nih, masih ada lagi yang mau dibicarakan atau kira-kira Bu Dewi ini ada merasa puas atau gimana ini Bu? Terus saya sudah senang banget loh Bu, udah bisa ngobrol sama Ibu walaupun solusinya itu datang dari sebenarnya dari saya sendiri. Iya, Bu. saya juga gitu. Jadi saya senang banget nih udah tahu, oh ternyata sebenarnya saya sudah terpikir, cuman karena nggak ada teman ngobrol, Iya, nggak ada betul. yang meluruskan gitu ya Bu. Dan alhamdulillah saya senang banget sudah dibantu sama Ibu Rati, dan semoga nanti apa yang saya harapkan itu berjalan dengan baik gitu. Terima kasih banyak loh Bu. Sebenarnya saya tidak meluruskan Bu, saya tetap belajar dengan Ibu juga gitu kan. Tapi ya itu tadi lah Bu, kalau kita punya masalah terus kita saling sharing, akhirnya solusi itu bisa kita gali gitu kan. Oke Bu, semangat terus Bu Dewi, Iya, semangat makasih, berjuang. Bu. Akhirnya nanti akan membawa Laila tetap mengikuti pelajaran dan berhasil dalam ujiannya. Ya, Selamat Bu terima kasih Dewi. ya Bu. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali nih Bu Miswati, Bu Dewi sudah melakukan proses coaching. Kalau tadi saya perhatikan alur yang harus dilaksanakan dalam proses coaching semuanya sudah terlaksana. Kemudian di akhir tadi juga Bu Dewi sudah menerusi ya, yang memang tadi kata Bu Mis juga kata Bu Dewi, memang solusinya sebenarnya sudah dari Bu Dewi sendiri itu ya. Ini luar biasa sekali. Secara keseluruhan saya sudah melihat Bu Miswati juga sudah bisa melakukan kompetensi dari coach yang diharapkan ya. Ibu Dewi sudah bisa melaksanakan kehadiran penuh, presence, kemudian Bu Mis juga sudah menjadi pendengar aktif dan dapat mengajukan pertanyaan terbobot. Ini luar biasa sekali Bu Mis. Kalau menurut Bu Mis ini tadi sebenarnya langkah-langkah apa yang Bu Mis lakukan tadi? Nah itu dari pertanyaan kan ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Nanti itu alur kita Bu. Oh iya, jadi alur Tirta ini ya, tidak memang benar nih yang Bu Mis lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Ini oke lah, baik. Kalau misalnya ini diberi skala ini 1 sampai 4 ini saya sudah memberi skala 4 ini. Waduh. kepada Bu. Terima kasih Bu Dewi, Bu Dewi Siti. Ya karena tadi alurnya sudah runtut gitu ya, kemudian kompetensi yang diharapkannya juga terlaksana, dan tujuan dari coaching ini sendiri untuk menemukan solusi juga sudah didapatkan. Baik, terima kasih Bu, selamat, semoga sukses selalu. Demikianlah kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi, selamat siang Bu Miswati. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching gitu ya. Dimana nanti yang menjadi coachnya Ibu Dewi ya, kemudian menjadi coachnya Bu Miswati. Oke. Nah, kira-kira sudah siap Bu? Siapa? Nah, Bu Miswati sudah siap jadi coaching? Siap Pak. Oke. Nah, kira-kira persiapan Bu Dewi sebagai coach apa Bu? Persiapan saya yaitu tentunya menggunakan alur Tirta ya Pak, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
Oke, nah jadi sebelum melakukan proses coaching, saya sekedar mengingatkan nanti ada 3 komponen coaching, yaitu proses kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, sudah siap ya Bu ya? Siap, Bisa Pak. dimulai? Iya, siap. Oke, silakan dimulai Bu. Selamat sore Bu Dewi. Sore Bu Miss, tuh Bene. Iya Bu. Bu ada waktu nggak Bu? Oh ada, kebetulan sih nggak ada yang kerja sih Bu. Ada apa nih? Saya pengen apa ya, ngobrol lah, curhat lah gitu. Saya pengen curhat itu Bu. Oke, mau ngobrolin apa tuh? Gini Bu, yang Ibu kan tahu sekarang nih ya Bu ya, saya lagi ikut latihan gitu Bu ya. Iya. Tapi saya punya masalah gini Bu, saya pengen itu mengatur waktu yang efisien gitu kan. Waktu saya itu untuk mengerjakan tugas, urusan rumah, mengajar gitu. Oh iya, berarti Ibu pengen ngatur waktunya tuh efisien Iya, loh. iya, Jadi Bu. semua ada pelatihan, keluarga, dan juga sekolah ya Bu ya. Iya, gitu. iya, benar, Bu. Oke. Gimana tuh Bu ceritanya? Jadi kan gini Bu, saya itu pengen menyelesaikan tugas-tugas saya karena saya ke pelatihan itu akhirnya tugas-tugas saya itu kan numpuk gitu ya Bu ya. Saya tuh kepingin gitu tuh tugas terselesaikan, masalah saya terselesaikan juga gitu kan, masalah keluarga juga tidak terabaikan lah urusan rumah tangga di rumah gitu. Terus satu ngajar saya tetap maksimal. Nah itu saya ingin memaksimalkan atau mengefisienkan waktu saya, menggunakan waktu saya gitu. Kayak gitu ya Bu, biar efisien semuanya dan lu bisa ngatur semua sejalan dengan baik gitu ya Bu. Emangnya apa sih Bu harapan Ibu dari obrolan kita ini nanti? Ya saya intinya pertama saya ingin curhat ke Ibu, terus saya ingin Ibu saya itu bisa memanfaatkan waktu saya biar waktu saya itu bisa digunakan secara efisien gitu kan. Gitu ya Bu. Ada nggak sih hal-hal yang ingin Ibu lakukan gitu, atau terpikirkan dengan Ibu gimana caranya biar bisa efisien gitu? Apa yang Ibu bisa lakukan? Seperti yang Ibu tahu kan saya lagi pelatihan ya Bu ya. Jadi tugas-tugas saya itu banyak yang menumpuk gitu kan. Faktornya itu dari saya sendiri sih Bu, faktornya itu saya itu sering lupa kadang itu kan. Lupa itu mungkin karena ya sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi anak masih kecil, terus di sekolah juga, kalau di sekolah itu Bu, saya itu memaksimalkan waktu saya terlalu fokus untuk sekolah. Jadi itu ngajar itu. Jadi kadang-kadang saya itu sendiri ini tugas sebenarnya sudah harus dikerjakan gitu, tapi karena belum bisa membagi waktunya gitu kan. Jadi akhirnya ya tugas itu menumpuk. Jadi Ibu suka numpuk tugas karena lupa tadi ya Bu. Sebenarnya apa sih penyebab lupa itu Bu? Ya itu tadi lah Bu, seperti saya katakan tadi, memang kita itu kan sebagai seorang ibu ya Bu ya, di rumah sudah kembali ke keluarga, akhirnya nanti dulu tugas itu utamakan dulu anak misalnya gitu kan. Nah, kalau udah di sekolah juga seperti itu, rasanya kalau kita lagi pas ngajar gitu kan, terus kita apalagi saya yang terus mengikuti pelatihan, mengerjakan tugas-tugas pelatihan di sekolah, kadang-kadang ada juga sih kawan itu apa sih gitu kan. Jadi saya menghindari itu, jadi tidak saya kerjakan, tapi ya itu tadi akhirnya numpuk. Ya benar Bu, jadi numpuk ya. Sekolah kita nggak fokus juga dengan mengerjakan latihan. Dan juga kira-kira menurut Bu Wati nih, ada nggak sih waktu ideal gitu biar ya nggak usah di sekolah ataupun dengan keluarga juga nggak terbengkalai gitu. Ada nggak kira-kira waktu yang ideal gitu untuk itu? Iya, mengingat padatnya jadwal, jadwal. Maksudnya itu begini Bu, pagi kita sudah sekolah ya Bu ya, kemudian pulang sekolah otomatis bersama keluarga. Jadi saya mengambil itu, saya usahakan tuh malam hari Bu. Jadi malam hari itu pun menunggu anak saya tidur dulu gitu kan. Setelah anak saya tidur ya baru saya
kerjakan tugas itu gitu. Jadi malam hari itu emang sudah paling ideal waktunya ya Bu untuk mengerjakan itu. Ya sepertinya iya Bu gitu kan. Karena gimana lagi Bu, karena untuk di jam sekolah sebenarnya bisa-bisa saja ketika nanti misalnya jam kosong gitu, tapi kebanyakan kalau di sekolah tuh saya malah kurang fokus gitu dengan tugas benar, itu. Sama lah, kita juga sebagai guru kalau sudah jam istirahat kan ketemu teman malah nggak jadi fokus ngerjain tugas ya kan Bu. Jadi ngobrol Jadi gitu. memang waktu ideal itu malam hari Iya. gitu ya Bu. Kira-kira sekitar jam berapa gitu Bu? Agak sulit anak saya tuh kalau tidur tuh mau sekarang tuh ya di jam 9-an ya Bu, padahal saya bikin 10. Akhirnya saya ambil itu waktu ya maksimal, untuk maksimalkannya itu sekitar jam 10 ke atas gitu kan Bu. Kadang-kadang itu sampai jam 12 atau setengah 1 gitu. Walaupun ya dibilang capek ya capek Bu, tapi itulah waktu yang bisa saya manfaatkan gitu. Di jam itulah Iya. ya Bu gitu. Oke, kira-kira nih Bu, kapan sih ada deadline lagi tuh ngerjain tugasnya tuh? Itulah Bu, ini saya nih sebenarnya lagi penat Bu, tugas kan sudah menumpuk gitu, sementara deadline untuk tugas itu seharusnya minggu ini Bu. Seharusnya minggu ini gitu, jadi saya sedikit agak panik sebenarnya. Bisa nggak tuh pakai waktu ideal tadi? Dibilang bisa, dibilang nggak bisa, ya harus bisa Bu, karena nggak ada lagi waktu. Kayaknya ini memang harus memaksakan diri saya gitu kan, bahwa ini nih harus dikerjakan gitu. Berarti Ibu mulai ya menggunakan waktu yang ideal tadi, yang malam hari tadi secepatnya gitu ya. Kapan mulai secepatnya? Malam mulai ya. Sudah mulai berarti malam, berarti kan ya kalau dihitung-hitung jadilah satu malam itu setengahnya dari satu tugas itu iya, gitu kan. daripada nggak sama sekali Iya. ya. Oke, kalau begitu nih kan kita udah ngobrol panjang lebar nih Bu ya kan. Di titik ini nih apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita? Saya sudah merasa mantap gitu kan. Selama ini saya mau curhat nih ke kawan-kawan tapi masih bimbang. Nah, ternyata ada Ibu Dewi yang bisa meluangkan waktu ke saya. Jadi saya menemukan tuh solusi, paling tidak saya merasa lega gitu kan. Ada Ibu ini memberikan arahan gitu. Oke, kalau begitu saya juga sebenarnya nggak bisa bantu banyak gitu, hanya mendengarkan obrolan Ibu aja. Terima kasih ya Bu. Iya, gini, tadi Ibu udah bilang apa tadi udah mau malam gitu kan, terus Ibu juga sebelumnya bilang suka lupa gitu ya kan. Kira-kira ada nggak nanti yang bisa ngingetin Ibu gitu? Ya kalau di sekolah saya karena nggak berani cerita sama kawan-kawan ya Bu ya, takutnya mereka terbebani gitu kan. Akhirnya saya pernah juga sih di rumah sebenarnya bercerita itu aslinya itu saya ngeluh gitu kan ke keluarga gitu kan. Jadi mereka juga tahu gitu aktivitas saya. Jadi saya karena sering cerita terutama pada suami saya, jadi ya nanti saya meminta suami saya lah untuk mengingatkan saya akan tugas-tugas saya, walaupun selama ini suami saya sering mendampingi terus kan Bu. Jadi tapi mendampinginya itu sering banyak ininya Bu, banyak omongnya. Jangan malam-malam kerjanya gitu kan. Tapi menurut saya karena itu yang ada waktu untuk fokus mengerjakan tugas, akhirnya malam hari itu. Jadi ya suami saya selain mungkin karena nanti ada adik juga di rumah gitu kan, bisa juga nanti adik juga yang membantu saya lah, mengingatkan akan tugas saya gitu. Jadi tadi ada suami Ibu yang bisa ingatin, nanti ya Bu ya, keluarga lah di dalam rumah gitu ya Bu ya, setia mengingatkan gitu ya Bu demi kelancaran kegiatannya. Oke, tadi juga Bu Nes akan menggunakan waktu idealnya secepatnya. Nah, kira-kira nih apa kesimpulannya nih dari obrolan tadi kan sudah tahu ya kita mau begini, Ibu mau begini nanti gitu kan. Kira-kira apa kesimpulannya nih dari obrolan kita hari ini? Ya saya hari ini dengan cerita, dengan curhat ke Ibu, saya menemukan harus bagaimana ke depannya, yaitu tadi memanfaatkan waktu ideal saya itu waktu malam hari tadi Bu ya, karena itulah kayaknya di malam hari itulah saya bisa benar-benar fokus untuk mengerjakan tugas-tugas pelatihan saya. Gitu.
Baiklah, kalau gitu berarti udah tahu nih harus ngapain setelah ini ya Bu ya. Walaupun saya tahu, tapi setelah cerita dengan ibu saya lebih semangat lagi gitu kan. Akhirnya selama ini saya pendam, mau cerita ke kawan takut Bu. Akhirnya sekarang saya sudah mulai cerita ke ibu gitu. Nah. Siapa tahu besok-besok ibu bisa bantu juga saya. Kalau gitu berarti saya penasaran nih hasil dari obrolan kita hari ini berjalan lancar atau enggak gitu Bu. Saya tunggu loh minggu depan. Oke, Bu, siap. Besok kalau saya mengalami apa ya istilahnya sedikit tekanan lagi dengan teman-teman saya, luangkan waktu ya Bu ya. Sama-sama loh Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Bu ya udah dengerin curhatan saya, sudah sedikit banyaknya mengerahkan saya gitu kan. Mungkin tadi kalau ibu nggak nanya kapan sih waktu idealnya, mungkin saya ya terserah saya mau kapan-kapan aja gitu kan. Terima kasih udah dengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu. Lain kali bantu lagi. Siap. Oke. Oke, sebelum Bu Esa nih kegiatan coachingnya ya. Kalau saya perhatikan tadi Ibu Dewi sebagai coach juga sudah konsentrasi penuh untuk mendengarkan cerita dari Bu Nuswati sebagai kunci, kemudian juga Bu Dewi sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan untuk Bu Nuswati sebagai kunci juga secara dengan sendirinya akhirnya mengetahui bisa mencari solusi sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya inilah yang diharapkan dari proses coaching ya. Nah, kemudian untuk Bu Dewi tadi langkah-langkah atau tahapan apa yang dilakukan itu? Saya tadi melakukan coaching sama Bu Nuswati menggunakan alur peta itu tujuan, verifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, jadi semuanya terpenuhi tadi ya langkah-langkahnya ya? Iya, Saya lihat tadi mulai dari tujuannya juga sudah terpenuhi, identifikasi juga sudah terpenuhi, nah kemudian dari rencana dan tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi. Nah, dan tadi juga Ibu Bu Dewi juga sudah menanyakan tentang kesimpulan dari pertemuan obrolan ini ya. Oke, jadi ini kalau saya simpulkan nih dari kegiatan coachingnya nih, kalau saya ambil skala dari 1 sampai 4 ini sudah cukup luar biasa nih, saya beri nilai 4 ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan pembelajaran coaching ini kita bisa menerapkan di lingkungan sekolah kita, baik kepada rekan guru ataupun kepada murid gitu ya. Bahkan bisa juga kita terapkan di lingkungan di luar sekolah ya, contohnya kepada keluarga gitu, ataupun kepada masyarakat gitu ya. Oke, jadi itu saja dari saya tutup ya. Iya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.